Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, salat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan sholat subuh. Orang yang menunaikan sholat subuh juga disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi ada bacaan atau surah pendek yang tidak dianjurkan dalam melaksanakannya. Lantas, apa keutamaan sholat subuh? Bacaan surah apa yang tidak dianjurkan di waktu subuh? Benarkah malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan sholat subuh? Simak penjelasannya. Sahabat beriman, sholat subuh ditunaikan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan terlelap dalam tidurnya, dan betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakannya. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan sholat. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat subuh dengan berbagai keistimewaan, dan sholat subuh bahkan memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Saking istimewanya, orang yang mengerjakan sholat subuh didoakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, maka tidak ada perantara di antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah." Bahkan jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat kau mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan jaminan, maka manusia sulit untuk menjangkau dan menebaknya. Di antara janji Allah bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah sholat subuh adalah kelak di surga nanti akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, "Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa sholat subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keadaan dirinya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Lantas, surat apa sajakah yang tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh? Sahabat beriman, begitu utama dan istimewanya sholat subuh, sampai ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 menjelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada saat sholat subuh, setelah membaca Al-Fatihah, disunahkan membaca Al-Quran yang panjang, baik itu surah ataupun ayat, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tabi'in, dan salafus soleh juga membaca ayat-ayat atau surah yang panjang. Dan ketika menjadi imam sholat subuh, maka dari itu
seorang imam sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah, janganlah membaca surah pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sahnya dalam bacaan sholat, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, akan tetapi rugi karena disaksikan oleh banyak malaikat. Maka tentu sangat sayang sekali jika hanya ayat pendek yang dibacanya, karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh yang disaksikan oleh banyak malaikat, maka akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Ada beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sering membaca surah Al-Waqiah, surah At-Sur, surah At-Takwir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca surah Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Safar. Sahabat beriman, Allah telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan dirinya untuk sholat subuh tepat pada waktunya, dan pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Memang sebagian orang lalai mengerjakan sholat subuh karena malas bangun pagi. Padahal secara ilmiah, bangun pagi dan menunaikan ibadah sholat lebih baik daripada tidur pulas dan bermalas-malasan. Di dalam ilmu sains, menjelaskan pembuluh darah manusia akan mengembang pada tengah malam terakhir sampai menjelang siang. Kemudian secara berangsur-angsur, sekumpulan sel darah akan menggumpal pada dinding pembuluh sehingga terjadi penyempitan. Inilah yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. Dari segi medis pun mendukung aktivitas pagi untuk kesehatan tubuh. Sholat subuh yang memicu orang bangun pagi juga akan menjadi penerang pada hari kiamat, hari di mana orang-orang akan ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sholat subuh yang dilaksanakan pada pergantian malam dan siang dimulai menjadi hal yang disukai para malaikat, karena pada saat itulah mereka sedang bertugas. Maka dari itu, mereka yang melaksanakan sholat subuh pada awal waktu maka akan disaksikan langsung oleh para malaikat, baik itu malaikat yang bertugas pada malam hari maupun di siang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Sahabat beriman, begitu istimewanya menunaikan ibadah sholat subuh. Selain mendapatkan pahala dan baik dari segi medis, juga disaksikan langsung oleh ribuan malaikat. Itulah beberapa keistimewaan sholat subuh. Semoga kita semua dimudahkan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang pahalanya begitu besar, sehingga lebih baik daripada dunia beserta isinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.